Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Yuliandani. Saya dari kelas 1C jurusan Kebidanan dengan NIM 75 15 40 12 3096. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem endokrin. Yang akan saya jelaskan adalah mengenai pankreas. Jadi apa sih pankreas itu? Pankreas adalah salah satu organ pencernaan manusia yang memiliki ukuran sepanjang 15 sampai 25 cm dan bertekstur seperti spons atau berongga. Pankreas ini terletak di bagian belakang rongga perut, memanjang hingga organ limpa dan dikelilingi oleh organ pencernaan lainnya seperti usus 12 jari dan usus besar, kantong empedu. Juga secara umum anatomi pankreas terbagi menjadi 5 bagian utama, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya kepala, bagian pankreas yang paling besar dengan bentuk melengkung menyerupai huruf C. Yang kedua yaitu leher, bagian yang berada di antara kepala dan badan pankreas. Yang ketiga adanya badan, bagian pusat dari organ pankreas terletak di belakang lambung, dan adanya uncinate proses. Bagian ini terletak di bagian bawah pankreas dan tertutup oleh usus 12 jari. Yang berikutnya ada ekor, bagian ujung pankreas yang terletak di sisi kiri perut. Bagian pankreas ini langsung berbatasan dengan organ limpa. Berikutnya yaitu fungsi pankreas. Jadi pada dasarnya cara kerja pankreas pada tubuh manusia dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Berikut akan saya jelaskan mengenai fungsi dari eksokrin. Nah, jadi sebagian besar organ pankreas terdiri dari jaringan eksokrin pada organ pankreas. Jaringan ini berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus. Nah, ada juga saluran cerna lainnya untuk membantu memecah dan mengolah makanan. Lebih tepatnya itu, berikut adalah beberapa enzim yang pencernaan. Berikut akan saya jelaskan beberapa enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas. Yang pertama yaitu enzim lipase. Enzim lipase ini berfungsi untuk mengurangi lemak. Yang kedua yaitu enzim amilase, yakni fungsinya untuk mengurangi karbohidrat menjadi glukosa atau gula darah. Nah, berikut ada enzim proteas termasuk tripsin dan kemotripsin. Ini fungsinya untuk memecah protein menjadi asam amino. Yang kedua yaitu dari fungsi endokrin. Selain berperan sebagai kelenjar eksokrin, salah satu fungsi pankreas adalah sebagai kelenjar endokrin untuk menghasilkan hormon. Untuk menjalankan fungsi endokrin, organ pankreas tersusun atas 3 macam sel. Yang pertama yaitu sel alfa. Sel alfa ini berfungsi untuk menghasilkan organ glukagon. Hormon ini bekerja dengan cara mengirimkan sinyal ke organ hati dan otot untuk melepaskan gula cadangan ketika tubuh mengalami kekurangan energi. Yang kedua yaitu sel beta.
Sel beta ini berfungsi untuk memproduksi hormon insulin. Adapun hormon insulin yakni sebagai pengendali kadar gula darah dan darah dalam tubuh dan mengubah gula darah atau glukosa. Berikutnya ada sel beta. Sel beta ini berfungsi untuk menghasilkan hormon somatostatin yang bertugas mengoptimalkan reproduksi enzim pencernaan pada pankreas. Jadi berikutnya akan menjelaskan mengenai gangguan kesehatan yang berkaitan dengan fungsi pankreas. Yang pertama ada pankreatitis. Jadi pankreatitis ini adalah peradangan pada organ pankreas yang dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti batu empedu, mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, tingginya kadar gula kalsium di dalam darah, dan obesitas, trauma abdomen, hingga efek samping dari obat-obatan. Yang kedua yaitu diabetes dan kanker pankreas. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tiroid. Tiroid adalah kelenjar kecil berbentuk kupu-kupu dan terletak di bagian depan di bawah kulit. Ini adalah bagian dari sistem endokrin dan mengontrol banyak fungsi penting dalam tubuh dengan melepaskan hormon tertentu. Tugas utama tiroid adalah mengontrol kecepatan metabolisme, yaitu proses bagaimana tubuh mengubah makanan yang kita konsumsi menjadi energi. Semua sel di tubuh membutuhkan energi untuk berfungsi. Jadi di manakah letak tiroid ini? Jadi kelenjar tiroid di dalam tubuh kita ini terletak di bagian bawah leher, mengangkangi tenggorokan, bentuk tenggorokan atau trakea. Bentuknya seperti kupu-kupu lebih kecil di bagian tengah dengan 2 sayap lebar yang memanjang di sekitar sisi tenggorokan kita. Nah, jadi kelenjar tiroid yang sehat biasanya tidak terlihat dari luar atau tidak terlihat adanya benjolan di leher kita, dan tidak terasa saat menekan jari di bagian depan leher. Nah, apa sih fungsi dari tiroid kita ini? Sebagai kelenjar endokrin, tiroid kita membuat dan mengeluarkan hormon tiroid kita dan memproduksi dan melepaskan hormon berikut masing-masing tiroid tadi memiliki peran yang berbeda dalam tubuh kita. Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu hormon tiroksin atau T4. Fungsi kelenjar tiroid yang pertama adalah untuk memproduksi hormon tiroksin atau T4, yaitu hormon tiroid yang mengandung 4 atom iodium. Hormon ini sebenarnya merupakan hormon tiroid yang berbentuk nonaktif sehingga perlu diubah lagi menjadi hormon tirohironi terlebih dahulu sebelum digunakan oleh tubuh. Yang kedua yaitu hormon tiroidin atau T3. Hormon ini merupakan hormon tiroid yang sudah berbentuk aktif sebanyak 20%. Hormon tiroid ini disekresikan oleh kelenjar tiroid secara langsung ke dalam darah, sedangkan 80% lainnya dihasilkan melalui pengubahan hormon tiroksin oleh organ ginjal dan juga hati. Hormon tiroid ini nantinya akan digunakan sebagai pengontrol kinerja beberapa organ tubuh,
Di antara lainnya, yang pertama yaitu mengatur suhu tubuh, yang kedua mengontrol pengolahan data dan penyerapan nutrisi, ketiga yaitu mengontrol penggunaan energi, yang keempat mengatur produksi hormon, mengoptimalkan perkembangan otak anak, reproduksi sel, dan mengaktifkan sistem saraf yang berperan dalam peningkatan daya fokus dan refleks tubuh. Berikut ada mengatur tekanan darah dan detak jantung. Yang ketiga yaitu hormon kalsitonin. Hormon kalsitonin ini merupakan jenis hormon yang sedikit berbeda dibandingkan dengan dua hormon yang sudah saya sebutkan tadi. Hormon ini diproduksi untuk mengontrol kadar mineral dalam darah seperti kalsium dan fosfat. Hormon kalsitonin juga berfungsi untuk mengoptimalkan proses osifikasi atau pembentukan tulang di dalam tubuh. Adapun beberapa penyakit yang mungkin muncul di bagian sistem endokrin ini, yang pertama yaitu gondok, hipertiroid, nodul tiroid, dan juga kemungkinan nanti bisa akan terjadi adanya kanker tiroid. Jadi sistem endokrin yang ketiga yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya itu menyerupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian berukuran yang sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Nah, jika kelenjar timus tidak bekerja dengan baik, maka sel kanker dan berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, jamur akan dengan mudah menyerang tubuh kita. Timus yang berada di dalam dari Manubrium sterni saat lahir, berat timus adalah 10-15 gram. Beratnya meningkat menjadi 30-40 gram saat pubertas. Setelahnya akan berganti menjadi lemak. Berikut fungsi kelenjar timus, yakni berperan untuk memproduksi hormon yang fungsinya dalam pematangan sistem imun dan mengaktifkan pertumbuhan badan serta mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Kelenjar timus juga memproduksi hormon timosin yang tugasnya mengganti kerja sel T melawan infeksi dan sel kanker. Beberapa jenis hormon seperti insulin dan melatonin atau hormon pengatur tidur juga diproduksi kelenjar timus dalam jumlah yang sedikit. Sekian dari penjelasan saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kata yang agak gugup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.